Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang produk sosis bakar. Selanjutnya untuk penjelasannya saya serahkan kepada Saudara Husnul Afandi. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama. Analisis produk, yaitu sosis sekarang, kurang jelas ya. Sosis sekarang banyak digemari anak-anak maupun dewasa. Manfaat dari produk yang akan dijual bisa mengenyangkan dan dapat melegakan dahaga. Keunggulan atau kelebihan dari produk yang akan dijual ialah menampilkan produk dengan tampilan secara Korea. Kendalanya mungkin saat hujan, karena tempatnya juga stand yang tidak ada atapnya otomatis akan kehujanan. Yang keempat, untuk bahan bakunya sosis dan bumbu bakar dan racikan lainnya seperti masako, kecap, dan beberapa bumbu lainnya. Untuk tahap produksi, yang pertama untuk membeli stand atau gerobak yang menarik agar bisa menarik pembeli. Kedua, belanja kompor, alat pemanggang, pisau, tempat saus topping, sosis dan bakso aci yang akan dijual. Ketiga, sebelum memulai usaha hendaknya kita iklankan dulu di sosial media dan minta bantuan share kepada teman-teman agar saat kita buka usaha langsung diburu pelanggan. Dan yang terakhir, tinggal buka beritahukan dari jam berapa dan jam berapa. Rencana usaha. Lokasi usaha. Untuk lokasi usaha di depan swalayan. Di swalayan sistemnya menyewa sekitar 500.000 per bulan. Dan luas tempatnya, tempat yang diberikan 12 atau 2 meter. Mengapa memilih di situ? Karena di tempat itu pusat keramaian dan bisa menarik pembeli. Aspek pemasaran. Target konsumen adalah anak-anak dan dewasa. Potensi pasar menurut saya akan berkembang lebih baik karena tempatnya di keramaian dan belum ada pesaing dan harus menambah menu-menu baru agar selalu tertarik dengan produk kita jual dan tidak bosan. Strategi pemasaran yang saya gunakan, sosis yang saya gunakan berbeda dengan sosis yang lain agar orang-orang penasaran dan ikut mencoba dan membelinya. Untuk harga saya cari yang murah tapi kualitas oke, saya akan jual 2.000-an per tusuk. Untuk iklan akan membuat Instagram tentang toko yaitu Street Cafe Sidia agar pada tahu menu apa yang ada di Street Cafe Sidia dan minta bantuan teman-teman untuk meng-share menu produk dan tokonya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain, Firdaus maupun Nova. Baik, terima kasih kepada Saudara Husnul Afandi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon maaf untuk PPT masih belum dibaca semua dan selanjutnya dipersilakan kepada Abdi Hisnun Nufaila. Baik, saya akan menjelaskan aspek sumber daya manusia. Di sini saya membutuhkan karyawan. Mengapa? Karena kalau menjual ini adalah perlu memanggang sosisnya dan ada yang mengurus di depan saat orang memilih dan membeli agar lebih cepat
dan lebih efisien dalam mengerjakannya. Waktu-waktu kerja karyawan 7 jam dengan upah 20.000 dan juga ada waktu untuk istirahat dan sholat. Permodalan. Untuk modal saya membutuhkan sekitar 3 jutaan untuk membeli stand, uang sewa bahan baku, dan alat. Nah, di sini saya memakai uang tabungan saya sendiri karena dari awal bisnis ini dimulai untuk membantu kebutuhan keluarga dan tidak ingin membebankan orang tua. Izin usaha. Untuk izin yang perlu ke kepala swalayannya, minta persetujuan dan berapa meter tempat yang diizinkan untuk membuka usaha serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar diizinkan menyewa tempat tersebut. Biaya operasional. Untuk biaya operasional yang keluar sekitar 800 ribuan sampai 1 jutaan. Tergantung dari laris tidaknya, dan buat persediaan biasanya belanja 800 bisa buat 2 hari jualan. Sedangkan kalau 1 juta bisa untuk persediaan selama 3 hari. Di sini belanjanya harian karena untuk sosis kita perlu upgrade menu agar tidak bosan juga yang membeli. Perkiraan pendapatan. Untuk pendapatan harian jika buka sampai pagi kisaran 1 jutaan dan kalau malam saja 300 sampai 500 ribuan. Bisa lebih tergantung ramai tidaknya pembeli. Nah, untuk biaya yang dibutuhkan uang sewa dan untuk gaji karyawan setiap harinya sampai 500 ribu. Maaf, setiap harinya mencapai 50.000 sampai 100.000. Jika dikalikan 1 bulan sekitar 1 sampai 3 jutaan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang produk yang saya dan teman-teman dan kelompok saya presentasikan. Dipersilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silahkan, Pak. Baik, nama saya Anis Ulfatul Kamilah, NPM 720 3111. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara mengoptimalkan omset penjualan usaha kalian di samping kendala-kendala yang terjadi dalam usaha sosis bakar pada kelompok 1. Baik, terima kasih. Ya, mau langsung dijawab ketua kelompok atau masih nunggu pertanyaan dari yang lain? Baik, moderator bisa dibacakan ulang pertanyaan dari Kak Anis. Bisa diulang kembali pertanyaannya, Saudara Anis? Menurut kelompok Anda, bagaimana cara mengoptimalkan omset penjualan dalam kendala-kendala yang terjadi pada usaha sosis bakar kelompok Anda? Baik, saya langsung jawab ya, Kak. Untuk mengoptimalkan sebuah usaha bagi pemula, menurut saya sendiri yang pernah membangun sebuah usaha itu sulit. Kecuali perusahaan yang sudah mempunyai nama. Nah, untuk usaha pemula, untuk mengoptimalkan itu tidak bisa. Tapi untuk berusaha mengoptimalkan, mungkin itu sudah tugasnya seorang wirausaha. Dan untuk menyelesaikan masalah dalam konsep wirausaha, ya mungkin pasti ada kendala. Yang pertama, apalagi kita yang masih awam dalam dunia usaha, pasti sering terjadi yang namanya kendala ataupun masalah. Karena apa? Karena kita belum tahu
tentang dunia usaha itu seperti apa. Dan untuk cara mengoptimalkannya atau cara menyelesaikan masalah, kita harus melihat dari segmen kita. Semisal kita menjual, kelompok kami menjual sosis bakar. Kendala yang pertama kali biasanya dari lingkungan. Kalau kita jualan sosis bakar di lingkungannya yang sangat yang panas, mungkin kurang peminatnya, apalagi yang sampai di pinggir-pinggir pantai. Nah, kalau kami kelompok satu membuka usaha di semisal lingkungannya area kota, di mana tempat anak-anak dan para orang-orang dewasa bermain, mungkin di sana aku. Jadi menurut saya seperti itu, Kak. Untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam konsep kita harus melihat kembali konsep kita seperti apa, kendalanya di mana, dan disesuaikan dengan lingkungannya, gitu, Kak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada Kak Anies. Kalau ada pendapat saya yang kurang masuk kepada Kak Anies, monggo Kak dipertanyakan kembali. Baik Mas, terima kasih, bisa dipahami. Siap, sama-sama Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain masih kurang jelas dari jawaban dari Mas Daus, bisa disanggah lagi atau mau ditanya lagi, atau ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Saya Kak ingin bertanya. Iya, dipersilahkan Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Fikri, NPM 720213169. Saya ingin bertanya tentang pemasarannya Kak. Itu hanya dipasarkan secara offline atau gimana Kak? Atau dipasarkan secara online juga? Oke, biar langsung dijawab langsung ya Mas Fikri. Baik. Untuk pemasaran, di sini ada dua. Ada pemasaran langsung, ada pemasaran tidak langsung. Pemasaran yang langsung itu kita sendiri sebagai pelaku usaha yang berjualan atau mempraktekkan langsung, membuka usaha langsung di kerumunan, di kalangan masyarakat. Untuk pemasaran tidak langsung itu seperti halnya seperti halnya kayak promosi di sosial media, kayak WA, IG, lain-lain dan sebagainya. Itu contoh pemasaran tidak langsung. Jadi untuk yang membuat pesanan secara online, kita sediakan yang namanya kurir. Jadi bisa antar jemput barang. Untuk area kota gratis, free. Oke, mungkin itu saja Mas Fikri. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya Kak. Ya, masih bertanya. Ya Mas. Nama saya Yuda Kurniawan, NPM 720213143. Itu tadi berbicara tentang pemasaran online ya Kak? Iya. Iya. Kemudian bagaimana kelompok satu menarik pelanggan untuk membeli produk bisnis online-nya Kak? Mungkin itu saja. Langsung jawab ya Mas Yuda. Iya Kak Firdaus.
Jadi untuk menarik seseorang, misal kalau kita mau menembak cewek ya istilahnya ya, kita harus siapkan yang namanya kata-kata. Atau enggak lah outfit kita. Nah sama halnya itu seperti produk, Mas. Jadi sebelum kita memasarkan produk, kita harus hias dulu produk itu semanis mungkin. Dan kata-kata yang semenarik mungkin. Agar orang-orang itu merasa kepo lah istilahnya, kalau bahasa milenialnya kepo. Jadi mungkin seperti itu Mas Yuda. Baik Kak, cukup menarik jawabannya tuh. Ya harus menarik, kalau menarik nggak tertarik. Terima kasih Kak Firdaus. Ya sama-sama Kak Yuda. Baik, saya kasih kesempatan satu lagi penanya bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi. Saya kasih satu kali lagi kesempatan. Izin bertanya Kak. Iya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Amirul Barri, 720-213-087. Saya ingin bertanya, tadi di slide pertama ada melegakan dahaga. Nah, sedangkan produk yang kelompok 1 atau kalian jual adalah sosis. Di mana letak meledakan dahaga ketika memakan sosis tersebut? Bukannya malah sebaliknya ya Kak? Baik, terima kasih. Iya Mas, bisa dipahami Mas. Ya sebelumnya saya dari kelompok 1 ya, mohon maaf mungkin ada kesalahan dari penulisan atau kesalahan dari pembacaan Mas. Jadi memang orientasinya itu nggak nyambung. Masa kalau kita makan bisa meledakkan dahaga, kan nggak mungkin Mas. Kecuali kita minum. Iya kan Mas Bari? Jadi saya selaku penjawab lah dari kelompok 1, jadi mohon maaf pada kalian atas kesalahan dari penulisan dan juga presentasi kami pada pertemuan hari ini. Baik, mungkin saya bisa menyimpulkan seperti ini. Dari produk kami, sosis bakar merupakan makanan yang lumayan lah disukai oleh remaja-remaja masa kini. Di samping makanannya enak dan juga sehat bagi badan dan juga bergizi. Juga bisa dijadikan cemilan untuk tiap harinya dan juga termasuk usaha yang bisa dikatakan mudah karena bahannya selalu ada, tidak bermusiman seperti produk-produk lain yang memiliki musim. Terus produk tersebut lumayan banyak digemari oleh kalangan-kalangan remaja masa kini. Menurut saya itulah kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.